Halo. Aku udah lama banget nggak live, makanya kamu harus ikut Zoom. Buat yang nanya kakak kapan live lagi, aku besok ada schedule live lagi. Jadinya besok kamu sebenarnya bisa denger live, tapi juga ada Zoom class. Dan Zoom class itu gratis, kecuali kamu mau beli buku ya, atau kayak materialnya di print ya, bayar kayak jasa printing gitu sama admin. Tapi that's it. It's a non-profit thing. Jadinya kamu harus daftar aja via WA, terus kamu tinggal ikut atau kamu ajakin teman kamu, so it's gratis. Dan pembicaranya bagus-bagus, minggu depan pun pembicaranya juga bagus-bagus gitu. Karena kalau di Zoom kayaknya lebih bener-bener belajar ya, jadi orang yang nanya pun bisa nanya anonymous, terus bisa taruh PowerPoint. Itu sih alasannya nggak IG Live. Gara-gara kan aku mulai IG Live tuh mulai rajin sejak Corona kan, karena memang lebih sering work from home. Bukan gara-gara memang gue demen banget IG Live gitu. Tapi kalau hari normal sih aku nggak pernah ya, barely nggak pernah. Tapi kan aku sekarang ketemu Zoom yang jauh lebih berguna, karena bisa ada PowerPointnya, bisa share screen, terus kayaknya yang ke situ tuh bener-bener niat belajar gitu ya. Terus apalagi bisa ajak guest teacher, lebih fokus, lebih kayak studying mode on. Makanya aku pilih Zoom lebih sering. Tapi aku juga masih mau kok ke IG Live, karena IG Live itu lebih seru. Dan emang banyak yang juga nanya kapan IG Live lagi gitu kan. Terus ada narasumber yang aku pengen ngobrol, dia seru banget gitu. Dan dia kayaknya belum pakai Zoom deh narasumber itu sama sekali. Dia emang lebih gampang buat dia juga di live. Jadi aku bakal live besok, dan kamu bisa lihat schedule-nya di Dignity Social, live aku di Instastory atau di feed gitu. Terus kalau kelas-kelas schedule-nya lagi nggak jelas ya, memang fitnya lagi dirapiin, so maaf kalau lagi nggak jelas, sabar, itu akan jauh lebih jelas. Dan di highlight aku kamu akan lihat itu schedule, jadi kamu bisa lihat kelas-kelasnya gitu. Dan cek terus, karena mungkin aja bisa last minute apa, karena kan speakernya kadang-kadang bisa confirm aku last minute, tiba-tiba gue besok bisa nih gitu. Karena kan speaker aku, guest teacher aku tuh orang-orang sibuk, orang-orang yang udah sukses banget, bukan yang baru-baru atau setengah-setengah. Semuanya tuh keren dan sukses di bidangnya, hebat gitu, nggak cuma teori doang, tapi mereka memang di bidangnya, mereka tahu lapangan, mereka banyak pengalaman, jadi mereka sibuk kan. Apalagi it's non-profit, it's like nggak dibayar gitu, jadi kita nggak bisa bener-bener oh harus jam segini ya, harus hari itu. Jadinya it's out of their kind heart untuk berbagi ilmu. Untung mereka nggak pelit ya, walaupun mereka pinter, sukses, sibuk, tapi mereka nggak pelit mau berbagi. Makanya kalian juga harus jangan sia-siain kesempatan itu untuk belajar banyak, karena materinya bagus, ada PowerPoint, ada worksheet yang dari aku buat sendiri buat kamu bisa lebih get the point of the lesson. Kita belajar PR, networking, segala macam. Terus di YouTube aku nggak upload full, aku mungkin upload cuman 30 minutes atau bagian Q&A, supaya orang ke actual Zoom-nya dan bener-bener berinteraksi di Zoom, karena aku bilang itu berguna banget sih. Zoom itu jadi fokus semua orang. Terus ini di YouTube, kalau kamu lihat di YouTube link aku itu juga ada video soal PR networking, itu kamu harus nonton, speakernya jadi keren. Terus ada sebagian Q&A kelas yang aku ngajar yang soal banyak cewek galau itu, yang aku janji bakal ngelakuin part 2 akan ada minggu gitu. Terus kamu bisa lihat di YouTube aku sejak Corona ini lebih rajin update sih, dan akan banyak kayak apa ya, Q&A dari classes Zoom aku nggak full, aku akan taruh situ. Kelasnya ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, jadi aku cuma taruh a bit lah portion gitu. Tapi kalau nonton di YouTube sih nggak seseru bener-bener live. Terus kamu bisa interaksi, siapa tahu bisa ketemu teman baru gitu. Karena di situ kayak banyak sih, aku sangat kagum dan aku bangga, seneng banget gitu ya, bahwa yang ke situ tuh bener-bener pay attention, karena pertanyaannya semua bagus-bagus. Terus kelihatan niat lah belajar, mereka sangat itu. Terus kayak WhatsAppin admin aku, minta materinya, minta PowerPointnya. Jadinya I'm proud of you, keep studying and keep using your time wisely, karena nggak akan sia-sia kalau kamu belajar, cari ilmu, cari teman baru gitu ya. Terus bisa belajar dari orang-orang sukses, daripada kamu cuma nonton drama atau dengerin cinta, atau kamu cuma dandan doang, apalagi yang cewek, atau fashion atau shopping, online shopping doang. Mendingan kamu cari ilmu baru ya kan. Terus buat kenalan baru yang sukses gitu. Terus ini tadi siapa itu di Instagram live tadi, nonton Dita di Instagram live. Iya, tadi aku habis diwawancarain sama temen aku
dari financialku.com. Dia salah satu guest teacher aku, juga pernah bantuin ngajarin finance buat milenial di Zoom classes aku. Dignity Online Class ini seru banget, it's the funnest class and it's very interactive. And besok kita akan belajar dari orang teman aku kenal dari dari SMP. Aku kenal dia di DPR sekarang, dia masih single, muda tapi sukses, sudah luar biasa. Kita akan belajar negosiasi skill karena dia orangnya sangat calm tapi sangat jago. Jadi kita harus belajar komunikasi dari dia. Kita juga bisa belajar networking, pas debate mungkin kita nggak baperan, karena kayaknya untuk sukses kita memang nggak boleh baperan, cepat baperan. Terus kita boleh nggak setuju dengan keputusan, tapi kita harus tahu caranya biar bisa ujung-ujungnya bisa baik, ya kan. Kita juga bisa kasih opininya diterima orang gitu. Ya, itu penting banget untuk kamu belajar dari guest teacher aku besok. Terus Sabtu juga aku akan ngajarin cara organize hidup kita, karena aku juga orangnya salah satu yang kurang organize ya. Aku sih pengen lebih organize lagi. Dan di situ kita akan belajar cara organize. Aku punya planner sendiri, customize, itu kayak ada tabungan, ada budgeting, terus ada kayak bedanya keperluan sama kebutuhan, terus ada kayak bisa nulis goals kita, nulis mimpi kita, terus nulis semua kayak reminder yang kadang-kadang kita suka lupa, tulis kesalahan kita supaya kita nggak ulang lagi, terus lebih bisa buat kita nggak khawatir, terus banyak kayak motivasi sama renungannya, ya kayak planner gitu. Itu ngebantu banget gitu. Dan plannernya kamu juga bisa pakai pas kamu lagi ke acara webinar, seminar, atau kamu lagi baca buku, karena plannernya itu call you to action gitu ya. Ada kayak buat kamu lebih bisa ringkasin apa yang kamu belajar, dan buat kamu bertanya ke diri kamu, oke, kalau gue belajar ini, how can I apply it to my life gitu. Dan itu juga buat kamu track your goal gitu, karena kita di hidup punya goal. Kita cuman punya 6 bulan lagi tahun ini. Tahun begitu cepat berlalu, walaupun ini setahun yang paling berat, sangat berat. I think aku bilangnya dengan corona, I think buat banyak orang ini memang tahun terberat di hidup mereka ya. Buat teman-teman aku juga banyak gitu yang merasa, aduh gila, tahun ini kok mengagetkan banget gitu ya. Dan makanya kita perlu doa, di situ kita perlu iman saat dunia nggak masuk akal dan banyak cobaan, ya kan, seluruh dunia mengalaminya. Jadi kamu nggak sendirian, dan yang penting kamu lakukan yang terbaik aja untuk mempersiapkan diri kamu untuk masa depan gitu. Dan banyak jangan boros. Makanya di planner aku itu, apalagi cewek kan, sejak kayak lebih sering di rumah, work from home sejak corona, mereka lebih sering online shopping, tergoda dengan diskon atau dengan free ongkir. Makanya di planner aku yang aku baru buat, actually kan aku juga merasa gila nih, tahun ini udah cuma tinggal 6 bulan lagi, I really have to stop complaining, stop kasianin diri aku sendiri gara-gara corona, begini begitu. Jadi aduh, kalau mau komplain atau mau ngeluh dengan segala masalah atau mungkin situasi yang nggak ideal, kita bisa go on and on terus kan. Kita bisa berhari-hari kita nggak berhenti, karena banyak banget sebenarnya kita bisa komplain gitu ya. Tapi kita nggak boleh begitu. Kita kan hidup itu pilihan. Jadi walaupun di zaman pandemik ini yang nggak jelas selesai kapan, kita harus beradaptasi dan make the most of it gitu. Jadinya kita percaya, punya iman Tuhan itu baik, Tuhan peduli sama hidup kamu, Tuhan peduli buat masa depan kamu, Tuhan peduli keluarga kamu, Tuhan tahu pas kamu nangis kamu nggak sendiri, dan Tuhan juga nggak pernah sama sekali ninggalin kamu. Jadi stay strong. Yang merasa sedih, galau, maaf aku belum bales DM, belum sama sekali, karena aku juga udah mulai kerja lagi kan, walaupun belum full banget, aku juga udah mulai kerja lagi, so I'm very busy gitu. Dan ada yang nanya kenapa aku lebih sering Zoom sekarang daripada live, ya karena aku merasa Zoom lebih berguna, karena you guys bisa lebih belajar daripada cuma ngobrol kayak ngalor ngidul aja gitu kan. Mendingan kamu belajar dan bener-bener bertanya yang bermanfaat, dan situ ada PowerPoint, ada notes gitu, kamu bisa ambil, kamu bisa lebih tambah ilmu, dan lebih berbobot aja sih aku bilang kadang-kadang ya dari IG. Kalau IG tuh seringnya, lu Kakak Dita nih gendutan, atau Kak Dita cowok barunya siapa, atau apa sih pertanyaan-pertanyaannya yang oke, tapi kan nggak kayak beda di Zoom. Kalau di Zoom tuh kayak pertanyaannya lebih wow, lebih berguna lah, lebih berbobot gitu. Tapi ya dua-dua pertanyaan aku bilang nggak ada yang salah
gitu. Aku sih oke aja, tapi aku memang lebih pilih yang berguna karena waktu kita kan berharga, jadi kita sayang kalau pakai kalau memang ada yang lebih berguna, lebih bermanfaat buat orang lain dan mereka bisa lebih belajar lewat platform itu, ya gue mendingan ke situ gitu. Karena kan buat apa sih kita punya sosmed kalau kita nggak bisa jadi berkat gitu, berguna buat orang. Kan sosmed kan nggak cuma buat pamer gitu. Amin, aku sih suka sosmed buat jualan ya, buat keep in touch sama teman-teman, atau nggak misalnya foto sama es krim aku atau baju yang lagi aku jual gitu. Of course aku nggak mau bohong, aku nggak suka sosmed gitu, nggak ada untungnya, pasti ada untungnya, tapi kalau misalnya ada platform yang memang lebih berguna buat orang jadi belajar, jadi termotivasi, mereka jadi belajar, bisa belajar public speaking, bisa latihan bareng, bisa ngerjain worksheet yang aku siapin gitu kan, bisa menggali talenta mereka, bisa lebih percaya diri, bisa tanya jawab dengan cara intens dengan psikolog atau orang pengusaha hebat, bisa belajar soal topik-topik yang berguna di usaha dan buat masa depan. Kenapa enggak? Mendingan kita ke sana. Itu. Jadi yang buat pertanyaan kenapa jarang live di DM, jadi itu jawabannya. Makasih loh udah dicariin, kok kalian baik banget. Terus bajunya tarik dikit biar bagus. Ini baju aku tarik dikit gimana ya? Ini memang rada kegedean gitu sih bajunya. It's very baggy. Bajunya very baggy. Terus bisa dibeli loh baju aku kayak begini, lucu loh. Ini bahannya nggak panas tapi ketutup, walaupun ketutup bahannya nggak panas, nggak tebel, nggak gatel, karena aku orangnya nggak suka panas. I'm such aku sukanya cold weather. Aku suka ice cream Häagen-Dazs. Ya bisa belanja di Love 26, tapi adminnya juga lagi sibuk gitu ya, adminnya lagi sibuk, jadinya kita balasnya lama tapi pasti dibales gitu ya. Sama order planner, aku mau order planner, itu plannernya mahal gara-gara full color supaya kamu bisa pakai dan itu bermanfaat banget, karena planner tuh nggak cuman buku, itu bukan buku tapi ya memang ada quotes, tapi kamu bisa buat goal kamu, dan goal itu nggak cuman asal tulis tapi ntar di situ ada kayak step by stepnya, terus tolak ukurnya kamu udah sukses atau enggak, terus kamu bisa tulis doa di situ, impian kamu atau hal-hal yang kamu mau kurangin dari kebiasaan buruk kamu, atau kamu mau diet, itu planner juga akan berguna gitu ya. Dan kalau kamu mau lebih positif atau kamu mau lihat banyak mujizat lebih datang di hidup kamu sama berkat, harus beli planner itu. Dan planner itu juga buat kamu lebih ingat bahwa kamu tuh perlu nabung, karena ada budgeting, terus ada kayak misalnya makanan-makanan yang buruk buat kamu, terus ada quotes-quotes yang bisa motivasi kamu kalau lagi galau gitu ya. Terus ada tulisan doa, daripada kamu khawatir mendingan doa bareng gitu. Situ ada box-box, terus warna-warni seru ya, kamu juga bisa lebih organize. Karena aku mau organize juga ya, misalnya bulan ini ada di planner itu kayak kamu bersihin email kamu dulu, handphone kamu, WhatsApp gitu misalnya. WhatsApp ya, grup-grup gak perlu lu exit karena baterainya cepet habis misalnya. Foto-foto yang gak perlu lagi, chat yang buat HP-nya lama, buat kamu bete, yang menguras baterai atau buat laptop kamu ngehang, ya udah hapus aja kayak, atau enggak backup. Yang penting-penting kamu backup misalnya. Terus kamu barang-barang kamu yang udah nggak muat kamu donasiin atau kamu jual, kamu bisa jual lewat di Love 26. Ntar kita bagi profit, karena ada sebenarnya aku ide ini gara-gara teman aku nanya, Dit, gue gimana ya, gue banyak baju pre-love nih gara-gara sejak corona ini. Temen aku yang suka banget fashion jadi bersih-bersih closet saking bosennya dia di rumah kan. Terus dia bilang mau jual tapi dia followernya dikit, dia jarang update Instagram gitu ya. Dia bukan influencer, bukan blogger, socialite sebenarnya, tapi dia socialite juga yang jarang main sosmed lah, orangnya sukanya hal lain gitu. Padahal pre-love-nya banyak, dia mau jual di mana gitu kan. Kalau buat account followernya nggak banyak gitu. Habis itu dia juga males update atau males bales-balesin gitu, bingung, nggak mau repot. Tapi dia juga sayang baju-bajunya masih bagus banget, jadi dia ntar mau titip aku jual, terus ntar kita sharing profit. Karena kan aku admin aku yang balesin, terus kita yang tanya jawab gitu ya, terus kita yang post yang di account aku kan udah ada follower lah at least ya untuk jualan baju gitu ya. Dan follower itu semua aktif gitu ya, asli juga, jadinya bisa jualan lewat aku, siapa tahu laku gitu. Yang penting kita bagi profit, gitu. Terus profitnya juga baginya cuman kayak 25 kalian 75 gitu yang jual. Jadinya aman sih daripada kamu nganggur. Tapi kalau misalnya juga kamu bisa donasiin, aku juga bisa kasih ke panti asuhan aku atau lewat yayasan manapun. Yang penting bantu orang susah itu juga bagus
Jadinya di planner aku itu kita ada tulisan encouragement untuk reorganize our life. Jadi mungkin our handphone, our email, our friendship bahkan, and our priority. Gara-gara in life I think we need to focus. We cannot do all everything at once gitu ya. And we need to be honest with ourselves, so we have priority, and kita lebih clear gitu. Karena kalau misalnya mimpi besar itu bagus atau punya goals, tapi kalau kita nggak ada short term goals leading to our big goals, and kita juga nggak ada habit yang bad habit atau bad mindset atau bad attitude yang mau kita rubah, kita nggak rubah itu tiap hari kecil demi kecil, gimana kita akan lihat perubahan besar. Maka aku bilang planner itu penting. Aku jujur bukan orang yang suka planner sama agenda ya. Aku mendingan WhatsAppan atau mendingan teleponan gitu ya. And I think it's kind of like a waste of time, basa-basi atau orang zaman dulu, orang kurang kerjaan. Tapi sebenarnya aku baru coba dan itu ngebantu banget sebenarnya. Jadinya aku bisa lebih organize gitu ya. Aku jadi lebih oke, pelan-pelan ini dulu, tapi yang penting ini beres baru ke satunya. Karena kalau misalnya semuanya at same time, semuanya berantakan, jadi nggak ada yang bener-bener jadi. Ya, I think it's so penting planner. Aku juga dulu pernah diingetin sama orang tua aku, tapi aku nggak dengerin. Makanya aku sekarang jadi kewalahan deh gitu kan. Kadang-kadang itu gila, semua nggak dicatat, apa ngawur ya, kita harus catat loh semuanya. Jadinya kita keep in track dan kita tahu this is not good, this is good gitu. Jangan sampai kebablasan baru oh my god catatannya semua mana, pada di mana gitu. Terus kenapa hidup gue kok buang waktu banget ya. The way you live it juga lu gak jelas priority yang mana dulu. Terus how will you execute your goals, your short term goals, your long term goals. Terus tiba-tiba kok kebablasan gue naik 10 kilo selama corona. Untuk sejak gue plan book itu, gue pakai planner book, gue udah turun nih 3 kilo. I'm already lose 3 kilo, untung gitu ya. Jadinya puji Tuhan, Tuhan baik. Maka sejak lagi di planner itu kan aku nulis semua makanan aku. Tiap aku habis makan pagi atau ngemil, aku pasti tulis di planner aku. Di situ aku jadi lebih merasa, gila loh, kalau gue mau makan lagi atau gue mau beli dari Gojek itu gue cuma lapar mata aja. Atau mungkin karena gue rada bosen, atau gue rada ngantuk, jadinya pengen makan, atau bosen, atau lagi sebel sama orang, atau mungkin orang staff kita apa lagi balasnya lama, atau apa kan kita nggak tahu kan, karena kerjaan atau apa, kita keganggu sama temen annoying kita terus, jadinya kita running ke makanan, sebenarnya kita nggak lapar, atau kita cuma gara-gara ngeliat teman kita di Instagram fotonya bagus makanannya kita lapar. Jadi sebenarnya planner itu ngebantu banget dari sisi hal. Dan kalau nggak aku mulai planning, kayaknya gue akan makin naik berat badannya nih. Udah pada naik 10 kilo, tapi aku sekarang udah turunan. Aku bersyukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selain Tuhan Yesus kasih kekuatan, planner itu buat aku lebih sadar, lebih conscious dengan semua tindakan aku, hal-hal kecil seperti makanan, seperti kalori di makanan aku, dan hal-hal yang kayak misalnya aku pengen stop gosip. Misalnya aku pengen stop gosip karena kadang-kadang kan kalau aku ketemu temen deket aku yang lumayan deket atau yang sering ngobrol gitu, temen hangout, kadang-kadang kita pasti gosip, bawaannya gosip si ini gimana, kacap gitu. Tapi kan aku nggak mau, aku pengen kurangin gosip. Jadi di planner itu ada tulis apa hal-hal yang kamu mau kurangin. Jadi ya tiap aku buka, oh iya gue mau kurangin gosip loh gitu misalnya. Terus aku mau kurangin, aku mau puasa ini itu, ya kelihatan semua mimpi-mimpi kita yang belum tercapai. Karena bayangin tahun ini udah tinggal 6 bulan lagi. Jadi kalau kamu pengen ngelakuin banyak hal, mendingan kamu ada tempat tulisan yang kamu buka itu terus, dan di situ ada aja kamu keinget, gila loh kamu belum sama sekali mulai itu, atau resolusi kamu buat tahun ini belum sama sekali, lu cuma ngomong doang atau apa kan. Jadi kamu bisa keep track gitu. Terus juga kamu bisa conscious berapa kalori you are eating, because it's so important. Jadi biar gak kayak aku tiba-tiba kaget tuh aku udah naik 10 kilo, baju gue udah pada gak muat, bete tambah galau, and I cannot blame anybody because it's my fault, because I never keep record of everything I do. Terus kalau taruh barang-barang penting gitu, atau password email atau apapun terlupa, waduh stres sendiri apa. Mendingan kita taruh di planner yang aman, yang sama kita terus, kita tulis di situ semuanya. Misalnya hal-hal penting gue taruh di sini, gue kemarin ganti password gitu, budget gue tiap bulan misalnya berapa gitu. Jadi ya kamu nggak tergiur dengan online sale atau free ongkir, atau teman kamu nawarin apa kamu iya aja, padahal itu kan nggak bagus. Kita harus rajin nabung gitu. Terus kita juga harus rajin jadi cewek, nggak boleh gegabah ya. Rata-rata cewek kan sukanya make stupid decisions, gegabah, itu nggak bagus ya. Jadinya beli plannernya lucu lagi, warna pink, full color gitu. I actually barely any profit from the planner deh. Gara-gara emang mahal sih print full color, aku juga nggak print banyak gitu kan.
Jadinya udah banyak sih yang mau pre-order. You should pre-order tuh, I think it's useful karena it will make you it will push you to lebih stay on task and make your goals jadi terjadi lebih cepat dan terjadi. Jadi nggak cuman hayalan doang atau mimpi atau resolusi angan-angan gitu ya. Bagus banget warna, jadi kamu order di DLove26. Dan kalau kamu punya baju menumpuk atau barang apapun yang masih bagus ya, karena kita lihat dulu beberapa, jujur aja aku tolak, aku nggak mau jualan itu karena itu pre-love-nya kan udah rusak kan, nggak enak, kasihan orang jualan. Aku jualan maksudnya barangnya rusak gitu kan. Walaupun pre-love kita juga mau bagus, karena aku juga banyak pre-love tuh gara-gara dikasih orang, cuman aku mau pakai sekali, ininya masih bagus banget guys, super worth it. And kan aku tiap abis sold aku delete, jadinya kalau kecuali barang baru, kayak barang baru aku nggak delete karena kan brandnya. Tapi kalau pre-love kan kelihatannya juga nggak enak lah, kadang tuh juga abis dikasih orang kan, punya temen aku dikasih orang, temen aku juga dikasih orang nitip aku jualan atau another blogger. Jadinya you never know kalau kamu terbeli di DLove26 soon bakal campur baju-baju orang lain. Tapi yang kamu bisa percaya tuh semua brand original, karena aku nggak mau jual barang palsu walaupun itu pre-love dan masih good quality gitu ya. Tapi aku nggak boleh kasih tahu siapa ownernya, bilang aja semua punya aku ya, karena ownernya juga nggak mau dikasih tahu dia jualin pre-love lewat aku. Haha. Gitu ya, jadi kalian juga bisa nitip kalau bagus gitu. Terus ada pertanyaan lagi nggak? I'm gonna go. And it's bagus banget loh nulis journaling. Aku udah lama nggak journal tuh kayak anak SMA. Aminnya kalau yang nulis di laptop aja sih, nggak nulis tangan. Nulis di laptop itu tuh lebih nulis buku ya, lebih cuman soal cinta, tapi bukan kayak plan kehidupan dan scheduling. So it really helps to start writing plan. It helps me lose weight 3 kilo just because aku lebih conscious aku nih makannya apa. Kadang-kadang gue tuh cuma gara-gara galau atau lagi denger kabar buruk atau baru nonton berita, misalnya aduh corona makin parah, ekonomi begini, misalnya aduh beritanya begini-begini, aku galau terus aku nggak tahu mau ngapain. Aku pasti pertama-tama ke makanan, sama very emotional eater ya. Sejak aku nulis, setiap kali aku makan aku nulis, aku jadi kayak oh my god, no, I just eat like I'm not actually hungry, I'm not gonna order something else in Gojek or gitu, you know, or just because I saw my friend like post foto. Aku mendingan baca buku aja atau denger lagu enak atau aku main Instagram atau bales chat gitu. Terus hapus-hapusin semua grup yang udah lama dipakai, karena itu slow down HP aku tuh. Kadang suka bete sendiri sama HP aku, terus aku jarang balesin orang-orangnya. Orang-orang suka bete sama aku, teman-teman aku apalagi yang lama atau even keluarga aku sendiri, aku jarang bales gitu ya, gara-gara HP aku tiap aku mau bales baru ngetik dikit kadang udah ngehang, dikit-dikit udah ngehangnya. Aku sering gak bales orang dan teman-teman aku tuh sebel sama aku, kayak gila lu ya seenak jidat bisa stop bales, bisa ini, tapi ya bisa HP aku ngehang. Terus aku lihat, oh iya, you know, gue banyak banget nih chat yang sudah dari bertahun-tahun masih ada terus, grup-grup yang udah gue nggak pernah aktif masih ada terus ya. Gimana HP gue nggak ngehang gitu ya, foto-foto yang lama abis yang penting-penting gue backup, tapi yang nggak penting-penting gue hapus aja gitu kan. Jadinya supaya gue juga lebih moodnya lebih enak pas gue bales orang-orang gitu, nggak merasa kayak gue lagi ribut sama HP gue, padahal HP-nya udah baru loh guys, udah yang paling baru misalnya gitu. Terus I have my old phone still, tapi I have my new one tuh. Terus aku jadi lebih sekarang lebih niat lah balas WhatsApp teman-teman aku. Untung mereka juga sabar ya, sama keluarga aku juga sabar, nggak take it personally kalau aku nggak balas mereka. Mama aku aja kalau bisa tanya, aku jarang balas. Aku jarang balas. Padahal aku juga lagi single, ya aku tuh sebenarnya main HP aku tuh lebih soal ke email atau ke grup atau kadang-kadang ya main sosmed, atau kadang-kadang memang aku lagi sering jualan aja sih kayak pakai HP. Tapi aku untuk bener-bener ngobrol tuh udah jarang banget. Lagi single kan, orang single juga nggak terlalu attach sama their phone ya. I guess I'm also like that. Jadinya kalau kamu nggak dibales sama aku yang nonton ini, don't take it personally because banyak orang gue nggak bales gitu. Gara-gara HP gue memang struggle, tiba-tiba gue ngetik dikit ngehang, gue ketik panjang dikit ngehang. Terus kalau misalnya gue lagi ngetik di WhatsApp atau di grup WhatsApp, tiba-tiba ada chat baru bisa frozen gitu, you know, gitu. Atau ada kayak orang ngirimnya bisa frozen, itu lama banget ya, super payah. Ya gue mau delete lagi. Ngomongnya jangan cepet-cepet ya kak. Iya dong. Terus ya makanya buku planner itu bagus banget ya, kamu bisa beli buku planner itu. Aku customize sendiri dia warna kesukaanku, terus tulisan aku sendiri gitu. Jadinya ada kebutuhan dan keinginan. Dia misal kebutuhan aku ya makan gitu ya, beli ayam, beli telur gitu. Tapi keinginan aku misalnya pizza itu nggak perlu. Misal kebutuhan aku sekarang nggak perlu banget misalnya beli baju baru, tapi mungkin gara-gara orang foto pakai lu jadi pengen. Itu kan kita penting harus tahu kebutuhan dan keinginan.
gitu. Jadi kita juga nggak gegabah. Tuh plannernya bagus sih buat aku lebih cepat kurus. Aku udah turun 3 kilo, aku bersyukur. Aku ngomong gitu terus karena aku bangga sama diri aku. Jadinya it really works the planner, karena ada bagian soal makanan, terus bagian soal usaha, terus ada kayak self affirmation warna-warni gitu. Jadinya kamu nggak bosen lah, nggak suntuk ngeliatnya. Memang yang buat mahal itu si full colornya sama thickness of the paper. Zoom meeting class lagi kapan? Besok ya, kamu daftar via WA, itu gratis, memang no profit. It's just fun because I do like teaching. Kalau kamu tanya papa mamaku, aku memang dari kecil sebenarnya pengen jadi teacher, tapi orang tua aku bilang enggak, jadi pengusaha aja, jadi teacher tuh charity aja kamu weekend atau side project. Sebenarnya I really love teaching, like I always wanna be a teacher since kecil. Dan aku juga pas di LA, pas kuliah, aku juga ngajar part time loh di playground gitu di downtown LA. Terus aku juga dulu pernah sering banget volunteer tuh pasti ngajar kayak anak kecil, always education or something really, atau nggak baca buku kayak storytelling. Jadinya aku juga sering storytelling ke ponakanku. Jadi memang ya it's my passion. So ikut ya kelasnya besok kita akan belajar gimana calm secara berdebate dari DPR. Teman aku dia masih single, cantik, sukses, teman aku dari kecil di JIS. Dia hebat banget, dia juga di DPR loh, udah salah satu perempuan yang paling muda di DPR. Dia seumuran aku, kita satu angkatan di JIS, aku kenal dia udah lama banget. Besok dia akan ngajarin kita cara negotiate, terus cara communicate dengan calm, tapi kamu lagi high intense ya kan, apalagi DPR kan lagi mau ketuk palu dalam hal-hal kebijakan tuh, gimana sih supaya ST bisa calm under pressure, lobby-lobbynya gimana gitu ya. Kita bisa belajar dari dia karena aku bener-bener nggak tahu itu caranya gimana. Aku nggak calm, aku kalau nggak setuju pasti aku meledak, aku pasti kayak apaan itu, ngaco banget sih, bla 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 bla. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu, apalagi kalau di DPR tuh semua ada sistem, perlu sabar, perlu komunikasi yang bijak. Jadi kita bisa belajar dari yang terbaik dan kamu bisa tanya langsung. Terus kamu bisa percaya pokoknya guest teacher aku itu semua yang terbaik gitu ya. Aku nggak pilih yang cuma teori doang tapi nggak pernah ada pengalaman di bidangnya dan nggak sukses. Mereka semua biasa rata-rata bos atau vice wakil bosnya, terus pengalamannya udah bertahun-tahun. Jadi kamu bisa percaya udah kelasnya gratis, materinya bagus, dan guest teachernya itu aku jamin sendiri karena aku sangat picky. Sebenarnya aku kalau mau pun aku bisa ngelakuin Zoom kelas itu karena sering banyak yang nanya kapan kelas lagi gitu ya. Maka aku selalu bilang ke admin aku, ayo broadcastin, ini kok masih nanya gitu kayak tapi mungkin ada masalah teknis. Tapi aku sebenarnya bisa nih buat kelas lebih sering, tapi karena aku rada picky soal bicaranya, pembicaranya, speakernya, karena kan aku pilih-pilih juga orang-orangnya sibuk, jadi cuma bisa seminggu 2 kali. Tapi kalau memang demandnya ada, at least satu kelas bisa kayak at least berapa ya, 30, 40, 50 orang kan biasa kelas kita tuh pasti lebih dari 100. Makanya kita nggak bisa tayang-tayangan kamera karena ternyata Zoom itu, gue masih gaptek kan, Zoom itu kalau lebih dari 100 itu tuh webinar bukan meeting, dia nggak bisa tunjukin kamera gitu, terus nggak bisa breakout room. Makanya pas gue ngajar Broken Heart kemarin nggak bisa breakout room. Jadi kalau mau breakout room kita harus udah limit 100, nggak boleh lebih. Makanya kadang-kadang aku sebel sama orang yang udah dapat tempat gara-gara mereka nggak bisa masuk kan, yang lain di luar kan banyak banget lah di WhatsApp yang pending mau masuk udah nggak bisa lagi sampai screenshot page-nya. Tapi yang di dalam malah keluar cepet banget atau keluar setengah jalan gitu. Makanya di kelas aku bentar lagi aku mau kasih aturan, kalau kamu mau keluar setengah jalan atau seperempat mendingan nggak usah masuk sama sekali, biar yang bener-bener niat belajar dan pengen bertanya ke narasumber, ke guest teacher atau ke aku, dan bener-bener memang suka topik itu dan memang udah nyiapin waktu bisa masuk gitu. Bukannya gara-gara gue nggak mau ya orang keluar atau orang bosen, ya hak mereka gitu ya, karena kan belum tentu topik yang mereka lakuin atau mereka mungkin ada acara lain. Tapi ya udah, kalau kayak gitu kamu nggak terlalu suka topik gak lain atau kamu nggak punya waktu untuk lama, mendingan nggak usah masuk, oke? Intinya supaya, karena sebenarnya yang nunggu tuh di WhatsApp banyak banget, dan aku kasihan karena nih bener-bener niat kak, sampai kayak mau bayar dong supaya bisa nonton video YouTube-nya. Tapi kan aku di YouTube aku nggak mau upload semua full, aku di YouTube cuma mau Q&A. Tapi ini anak bilang kayak, aduh please kakak please, aku kan masih kuliah majornya itu kan, aku jadi kasihan. Makanya please yang di dalam kelas jangan keluar setengah. Kalau kamu mau keluar setengah, bukannya aku mau sombong atau jahat gimana, tapi mending nggak usah masuk. Ntar aja kalau kamu ada waktu untuk at least 1 jam setengah di situ. Kelasnya nggak mungkin lebih dari 2 jam gitu. Tapi aku mau coba 1 jam setengah aja, jangan kelamaan gitu. Anyway, thank you. Aku sekarang mau coba aku mau ini sih, ambil makan. Gue lapar lagi sih, tapi udah lebih kurus sekarang.
Ini makannya lebih sehat gitu ya. Jangan lupa pre-order the planner karena bakal useful. Atau kalau kamu punya saudara yang orangnya unorganized kayak aku dan mau mulai organized tapi nggak mau yang terlalu serem atau terlalu drastis, tapi yang masih enak dijalanin terus mau start, I think planner aku ngebantu banget. Karena aku kalau planner lain aku ngeliatnya udah ilfeel, gara-gara terlalu complicated. Ini maksudnya apa, banyak banget gitu. Tapi kalau punya aku nih warnanya aku bilang terang jadi seru, terus gampang lah, self explain banget lah, jadi nggak terlalu kayak rumit. Karena aku jujur aja I'm not a planner type of girl, I'm unorganized gitu. And aku nggak suka nulis planner agenda basa-basi gitu. Aku suka nulis pas aku galau, aku nulis puisi cinta, yes. Tapi kalau untuk planner agenda, schedule dan tidy up my life and my goal and like all this, aku malas nulis gitu. Aku baru-baru mulai gitu. Pas putus sempat mulai, terus stop lagi, dan I realize like it's really good for me to start again gitu. Even though there is no love story to write or like love poems gitu. Jadi thank you so much, have a good night, and I hope you girl yang di sini udah nonton berdoa terus dan semangat, dan manfaatin waktu kamu dengan baik ya. Dan juga gimana Kak cara agar lebih pede dan punya public speaking yang banyak, yang baik kayak Kak Dita. Caranya yang ikut Dignity Social online class karena mumpung gratis di Zoom gitu. Kamu belajar terus mulai latihan juga, terus sering-sering Google artikel soal itu, nonton di YouTube gitu, karena itu kan kayaknya nggak bisa sekali langsung jago. Kalau public speaking kemarin ada di kelas aku yang menang, dapat one-on-one private lesson dari Sheryl Tanzil. Dia amazing girl, baik banget. Dia juga pernah host di Metro TV, di RCTI, orangnya profesional, cantik, baik gitu ya, sabar juga, guru yang baik. Dan itu kamu pas itu ada yang menang gara-gara dia nulis lesson summary-nya bagus banget, catatannya. It shows that she really pay attention to the class. Jadi dia menang pas itu one-on-one with Sheryl Tanzil gitu. Kayak kemarin aja di kelas finance aku ada yang menang 4 orang, bisa WhatsApp call langsung konsultasi gimana mulai nabung, mau investasi apa sama pakar finance gitu. Jadi you never know, kamu ikut aja kelasnya, siapa tahu kamu ketemu teman baru yang memang interestnya sama, orang-orang yang pinter juga gitu ya. Terus kamu juga bisa tanya langsung ke guest teacher, atau enggak kamu menang giveaway yang mungkin bisa belajar one-on-one, atau dapat buku dari mereka gitu ya, atau dapat bener-bener jawaban langsung dari mereka ya gitu. Terus bentar lagi juga ada, 2 minggu lagi ada tes personality gratis. Kamu bisa ambil tes itu, terus kamu bisa tahu karakter kamu kenapa. Itu bagus banget dengan detail, dan itu gratis. Kamu bisa konsultasi langsung yang emang udah pelajarin psikologi, sifat-sifat yang beda-beda di manusia. Kan unik-unik ya kita semua ya. Ada berapa sih? 12 personality different type atau 16 ya. Jadi kamu tes, besok kamu bisa tanya langsung, terus tadi bisa kasih advice according to your problem and your question and your test result. Jadi di hari itu juga itu kelas I think akan panjang sih, akan 2 jam gitu ya. Jadinya kamu harus ikut 2 minggu lagi. Terus Kak Dita gimana caranya biar confident? Apa tuh semua ada di Dignity Social Classes. Aku aja, kamu follow Dignity Social and my account. Kamu lihat aja instastory-nya, aku akan namain schedule atau nggak kelas di situ ya, atau nggak kamu WA admin aku terus, atau lihat WhatsApp status itu. Gara-gara pembicaranya itu profesional, dan mereka tuh udah bos-bos lah di bidangnya. Jadi kadang mereka suka last minute bilang ke aku, akhirnya bisa. Jadinya memang kadang-kadang kita last minute bukannya karena kita iseng mau last minute, karena dia nanya, Kak aku nggak tahu ada bicara itu Kak, bener gitu. Bukannya aku mau last minute, dia juga baru bilang ke aku 2 hari yang lalu, kita buatin poster, kita upload gitu. Kalau misalnya pengen, aku sih juga pengen jauh-jauh hari supaya nggak mendadak, admin aku juga nggak panik, orang linknya nggak bekerja apa-apa. Tapi ya kita kan mau guest teachernya yang terbaik, bukan guru asal-asal aja gitu ya. Kita mau yang terbaik, yang profesional, yang banyak pengalaman, biar infonya paling up to date dan nggak salah, materinya nggak kayak di kelas-kelas lain basa-basi doang yang cuman sama kayak di Google. Jadinya memang resikonya di situ, kadang-kadang mereka semua super sibuk, super sukses, super udah banyak kerjaan, jadinya mereka last minute baru bisa. Makanya kamu harus sering updated, sering ikutin aja Dignity Social, and follow aku, lihat Instastory highlight, dan lihat feed juga. Okay, thank you so much. God bless you. Oh, I'm a fantastic role model. No, I'm not a fantastic role model. Trust me, I'm not. Tapi I'm your friend. Jadi kita grow together, kita pray together. Karena it's never too late to start being organized, or it's never too late
to wanna do whatever you wanna do, you know, and to get your life together, you know, because I think kita nggak cuman harus get our heart together. Misalnya kalau kita habis patah hati, kita harus tata hati kita kembali. Tapi I think the same with our life, we need to tata it back to, gitu, you know, what is our priority, where we wanna be in 5 years. Oh my god gitu, or kita mau mulai nabung sekarang, nggak mau kayak ceroboh banget, atau misalnya nggak mau gegabah kalau make decisions, atau nggak mau ngegosip apa. Kita kan harus ada track yang kita diingetin terus. Kita juga bisa tulis doa-doa kita, kita juga harus tulis impian kita, karena apa yang kita tulis kita ulang-ulang itu bisa jadi kenyataan. Makanya bahaya kan kalau kita ngulang-ulangnya negatif terus. Makanya kita harus sering nulis-nulis yang positif, semua impian indah. Kita harus ada kayak di journal aku ini yang udah jadi ini hari Jumat ini, maka kamu bisa pre-order hari ini, bisa ke admin aku nggak print banyak, itu aku juga nggak ada untungnya deh, barely any, untungnya juga paling untuk gaji like my admin kalau yang journal itu, gara-gara itu memang printingnya mahal karena kertasnya bagus, terus full color. Karena aku bilang planner kalau nggak full color boring, gue aja udah ngantuk, karena buat gue tuh kayak nulis planner itu kayaknya beban gitu, kayak oh my god, another activity I have to do for my busy day, and there is so much WhatsApp to reply, so much emails, DM, or like phone calls to return. Tapi ternyata to set aside the time to write it, it's really helpful and it changed my life. So I think it's really worth it gitu. Dan kalau mahal pun itu karena printing, because I'm not looking to like really like sell planner. you know just buy ice cream, it's really will benefit me gitu. Jadinya beli plannernya jangan lupa. Terus buat yang cowok, kalau bisa cowok ada yang nanya bisa beli atau enggak, bisa banget beli planner walaupun warna pink. Mungkin gue buat yang cowok ya, we'll see kalau itu. Tapi ya cuek aja lah warna pink, who cares gitu. Karena kan planner itu harusnya kan hal-hal personal kamu nggak usah tunjukin ke orang-orang gitu ya. Nobody should read it, I think. Nobody, I think should be between you and God gitu. Because I think it should be something you really pour your heart out, and it can be like the way you put like important information too gitu. Jadinya mending kamu bawain terus aja ya. Thank you so much, good night. Kamu makan dulu, don't forget to buy Häagen-Dazs, and see you di Zoom class besok dan hari Sabtu juga ada. Karena Sabtu aku mau bener-bener bedah planner aku supaya kamu ngerti caranya. Bye, good night.